Selamat pagi kawan. Saya mau menginfokan kawan kekurangan dari tanaman saya. Saya kan nanam vanili itu menggunakan tajar mati, memakai sepet dari kelapa. Sepet dari kelapa yang saya potong-potong kecil-kecil seperti ini kawan. Ya. Jadi sepet yang besar-besar ini saya potong-potong, saya jadikan tajar seperti ini. Pinggirnya saya kasih kawat. Ini ada kekurangannya kawan, bahaya. Kalau sampai nanam seperti ini, saya pastikan pasti banyak yang busuk batangnya. Saya sudah mempraktekkan sendiri. 2 tahun ini sebenarnya sudah waktunya berbuah, tetapi yang terjadi ini kawan, ini banyak yang busuk. Busuknya terjadi karena apa? Karena air hujan yang sangat deras. Akhirnya apa? Di posisi sepet ini banyak kandungan air yang nggak bisa keluar. Banyak airnya. Jadi kalau kita pegang sepetnya ya, kalau ini diperes, ini ada airnya. Coba ya, ini keluar air toh. Kalau akar vanili masuk ke dalam sini, saya pastikan busuk. Ini banyak airnya, di dalam sini banyak airnya. Ya, bagi kawan-kawanku yang menanam seperti saya, pasti akan melihat vanilinya banyak yang busuk. Ya kan? Ini. Jadi air yang di sini tuh tersimpan lama, padahal di sini ya memang kemarin hujan, tapi kapan-kapan nggak hujan. Nah, jadi yang terjadi ini loh kawan. Ini lihat. Ini sudah subur, busuk semua akhirnya ke bawah, banyak yang busuk, mati. Jadi yang harus kita lakukan adalah kalau sudah kadung kayak gini ya, ini solusi saya bongkar lagi ini semua. Kayak ini saya bongkar lagi, saya perbaiki lagi kawan. Saya buat seperti ini aja. Kalau ini ada air masuk, dia masih nggak seperti disepet lah. Ada airnya tapi nggak sebanyak itu. Itu kawan. Jadi kesalahan kita nggak tahu ya, kita hanya meniru-niru dari rekan-rekan kita yang katanya menggunakan sepet itu enak, nanti kadar airnya tersimpan. Bener tersimpan, tapi tersimpannya overdosis. Ini tanaman saya rata-rata semuanya ya kayak gitu. Ini lihat, ini dulunya subur sekali, akhirnya busuk. Busuk, bawahnya ini habis sudah. Ini busuk, ya kan? Busuk ini ya gara-gara itu, karena air di dalam sepet ini yang nggak bisa keluar. Kelihatannya kering, ya kawan. Ini saya kasih informasi bagi teman-teman yang mau menanam, jangan pakai sepet. Bener, jangan pakai sepet. Terus kekurangan yang kedua, ini kekurangan yang pertama tadi sudah saya jelaskan, yaitu akan berakibat nanti di musim penghujan dia bakal busuk. Sekarang kekurangan yang dua, kalau menggunakan kawat ram-raman yang biasa yang di pasaran itu, jadinya apa? Di posisi 2 tahun sudah ada yang ini karaten, akhirnya rontok semua. Ya, tinggal besinya doang, ya kan? Ini ada 2 yang rontok, ini sama ini. Jadi gagal total. Ya. Jadi kekurangan yang pertama, busuk batang, akhirnya banyak yang mati. Yang kedua, kalau menggunakan kawat yang biasa, ini akan kropos. Ya ini, lihat kawatnya kawan, kropos kan? Ini saya pegang pakai tangan aja hancur. Nah, jadi ini kayaknya nggak bisa diteruskan dan harus direnovasi lagi. Tuh.
Terus yang ketiga, posisi media tanam yang di bawah. Pakai sepet sih tidak masalah, cuman jangan terlalu banyak. Karena apa? Kalau sepetnya posisi yang tengkurap mungkin nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau posisi yang agak yang menengadah ke atas kayak gini, ini bahaya. Coba kita peras airnya kawan ya. Banyak kan airnya? Ini bahaya kalau akarnya masuk ke dalam sini, saya pastikan busuk kawan. Media tanam itu usahakan yang tidak menyimpan air sebanyak kayak sepet ini. Ya bolehlah katakanlah kita pakai organik, pakai daun-daunan yang sudah difermentasi, yang sudah siap pakai, monggo silahkan. Ini subur sebenarnya kawan, tapi di posisi bawah hancur nih, batangnya hancur semua. Ya kan, ini kering ini kan. Nah, akarnya kering semua sudah. Gitu loh kawan. Dia memang muncul akar baru, tapi kan eman gitu loh. Kita nunggu lama-lama, sudah waktunya berbuah, ternyata di posisi perakaran yang bawah yang mencari nutrisi, dia malah mati. Kalau yang menggantung sih dia tetap nggak masalah, karena dia kan tidak kena sama akarnya, nggak masuk ke dalam tajar ini. Oke kawan, ini tanaman saya yang perlu saya renovasi, dan saya memberikan informasi kepada kawan-kawanku semua pecinta vanili bahwa kalau kita menanam vanili memakai tajar seperti ini, saya pastikan rusak. Ya. Jadi untuk bagi pemula yang belum tahu, nanti kalau menggunakan tajar jangan menggunakan sepet. Ini pengalaman saya. Subur memang subur awalnya, tapi kena musim hujan hancur. Ini hancur udah, ini lihat batangnya busuk semua toh. Ini gara-gara apa? Gara-gara ini sepet. Jadi kadar airnya banyak, akarnya masuk ke dalam toh, dia busuk, akhirnya merembet ke sini. Gitu. Oke kawan, memang kita pemula ya, kita belum tahu kondisinya bagaimana kalau menggunakan sepet, kalau menggunakan sabut keduk ini juga bagaimana, kita belum tahu. Pemula nggak ada yang ngasih tahu, cuman belajar dari YouTube. Ya ini yang terjadi kawan. Jadi teman-temanku yang mau belajar dari YouTube silahkan, tapi terkadang itu kepintaran yang kita dapat itu dari pengalaman. Ya cari YouTube banyak informasi, banyak kita tahu, banyak informasi dari teman-teman kita. Terkadang itu informasi yang menyesatkan juga, seperti itu. Jadi karena saya sudah tersesat dan saya tahu solusinya, saya informasikan kepada kawan-kawanku semuanya. Ya kawan. Oke, gitu aja. Mungkin sedikit informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan penanaman vanili saya yang rusak lah ya, dikatakan rusak 100% sih enggak, cuman ya rusak. Ini rusak, ini kan subur, cuman di posisi yang nempel di ini banyak yang busuk. Posisi bawah udah banyak yang busuk. Ini mau saya renovasi lagi, saya benahin lagi. Eman lah, ini sebenarnya besok ini bulan 3 ini sudah waktunya kita melakukan pembuahan, sudah waktunya kita stressing. Tapi posisi batang yang dinempel di sini habis sudah, harus kita potongin, harus kita turunin lagi, waktu lagi, tenaga lagi, gitu loh kawan. Oke kawan, ya gak apa-apa, sabarlah. Yang penting pengalaman saya jangan terjadi kepada teman-temanku semuanya. Teman-temanku semuanya kalau mau bertanam vanili, jika pakai sepet ya monggo silahkan, tapi saya menginformasikan dari pengalaman saya sendiri. Ini yang terjadi, banyak batang yang busuk ya kawan. Biar saya yang mengalami, untuk kawan-kawan jangan mengalami lah. Kalau pakai tajar mati silahkan, banyak media yang bisa kita pakai. Cuman saran saya, sepet itu pakai serabutnya saja kan.
kan ada di pabrik-pabrik yang nyelep itu, yang serabutnya ini, serabutnya kayak gini loh ya, itu nggak apa-apa. Kayaknya kalau serabutnya saja dia tidak menyimpan air yang terlalu banyak. Tapi kalau yang masih sepet kayak gini, kita pecah, jadinya kan bunder-bunder kayak gini, ini dia masih menyimpan kadar air yang banyak, yang akhirnya akarnya busuk, batangnya busuk. Oke kawan, gitu aja. Terima kasih telah menonton YouTube saya ya. Kalau mau berkenan silahkan di subscribe. Kalau nggak mau subscribe ya tidak apa-apa. Yang penting sudah mau nonton, alhamdulillah. Gitu aja kawan ya, terima kasih. Semoga kalian semua sukses selalu, lancar selalu, panilinya hasilnya melimpah, panen yang banyak, dan mendapatkan harga yang bagus. Oke, gitu aja kawan. Saya dari kebun vanili Abi, posisi saya di Banyuwangi. Kalau lewat Banyuwangi ya monggo silahkan mampir. Saya menerima siapapun yang mau melihat tanaman saya, yang mau bereksperimen, yang mau ngasih informasi, yang mau ngasih petunjuk pada saya menerima dengan tangan terbuka. Terima kasih, gitu aja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.